Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan makalah tentang jasmani dan rohani dakwah. Nama saya Rizky Al-Ma'ruf Rahmatullah dengan NIM 43010200118. Yang pertama, masalah jasmani dan rohani dakwah. Tentunya kita sebagai manusia memiliki jiwa dan raga, jasmani dan rohani, yang itu tentu tidak dapat dipisahkan dan pasti akan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Dan untuk masalah kejasmanian dan kerohanian menjadi paling mendesak dengan hubungan Tuhan. Namun untuk menguraikan masalah ini secara ilmiah tidak ada jalan lain kecuali dengan memberikan analisis tepat dulu mengenai hakikat manusia. Baru itu kita dapat mengenali apa kejasmanian dan kerohanian, inti atas dasar hakikat manusia itu. Dan untuk masalah jasmani dan rohani itu disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Tamrin ayat 66 dan Al-Baqarah ayat 222. Sekian dari saya, akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amsal Lutfi, NIM 43010200120. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Mas Rizky, yaitu tentang sejarah pemikiran jasmani dan rohani, meliputi dua ilmu. Ilmu yang pertama yaitu ilmu alam. Ditemukannya teori heliocentris oleh Copernicus dijadikan sebagai titik balik, bahwa segenap bagian dari angkasa mempunyai kualitas yang sama. Tidak ada perbedaan antara bumi kita dengan benda-benda angkasa lainnya. Dan hukum-hukum gerakan berlaku di mana saja, kapan saja, dan untuk siapa saja sejauh dalam lingkungan alam semesta. Selanjutnya yang kedua yaitu alam rohani. Ruh merupakan ciptaan Allah, perintah Allah, urusan Allah yang ditiupkannya pada suatu bentuk yang berasal dari tanah yang sudah diubah. Perubahan itu berturut-turut mulai dari tanah menjadi mani, mani menjadi darah, darah menjadi tulang benulang, tulang benulang tersebut dibungkus dengan daging. Ketika sudah berbentuk manusia, perintah Tuhan itu tidak ditunjukkan hanya pada ruh, akan tetapi kepada manusia utuh, yakni jiwa dan fisiknya atau jasmani dan rohaninya. Fisik manusia akan mati dan hancur, sementara ruh ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ia akan dapat kembali bertemu dengannya atau dekat dengannya, bahkan menyatu dengan Allah, ketika jasad yang ditempati mengajak menuju kehadirat ilahi. Dan sebaliknya, ia akan terlempar jauh dari Allah. Materi selanjutnya yaitu tentang hukum jasmani dan rohani dalam dakwah, meliputi 5. Yang pertama, kesatuan jiwa dan raga. Yang kedua, sifat jasmani dan rohani dakwah. Yang ketiga, jasmani dan kerohanian taraf dakwah. Keempat, kehadiran dakwah. Dan yang kelima yaitu dinamika dakwah. Sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Yudan Asgar Rizkia, NIM 43010200119. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi jasmani dan rohani dakwah, subbab fitrah dalam perspektif Al-Quran. Dalam gramatika bahasa Arab, kata fitrah sewazan dengan kata fi'lah, yang artinya alif tidak, yaitu menciptakan sesuatu tanpa contoh. Dalam Al-Ma'arif Al-Islamiyah dan Nahjul Balaghah dan kitab-kitab lain sebagaimana dikutip oleh Muthori, ditegaskan bahwa Allah tidak pernah mencontoh dalam penciptaan yang dilakukan. Oleh karena itu Allah menciptakan manusia merupakan suatu karya yang tanpa contoh dan tidak meniru karya sebelumnya. Dalam fitrah dalam artian umum adalah wujud organisasi dinamis yang terdapat dalam diri manusia dan terdiri dari sistem psikofisik yang dapat menimbulkan tingkah laku. Sistem tersebut
memiliki citra yang unik, misalnya al-Islam yang telah ada sejak awal penciptaannya. Rumusan tersebut memiliki 3 elemen pokok, yaitu fitrah merupakan suatu organisasi dinamis yang ada pada diri manusia. Fitrah memiliki suatu citra esensi yang diciptakan oleh Allah sejak awal penciptaannya. Fitrah manusia memiliki dasar, watak, sifat, dan cara kerja yang khas. Semuanya masih bersifat potensial yang perlu diaktualisasi menurut kondisi aslinya. Fitrah di dalam Al-Quran dijelaskan pada Quran surat Ar-Rum ayat 30. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." Al-Qutubi ketika menafsirkan ayat tersebut mengatakan bahwa fitrah bermakna kesucian, yaitu kesucian jiwa dan rohani. Fitrah di sini adalah fitrah Allah yang ditetapkan kepada manusia, yaitu bahwa manusia sejak lahir dalam keadaan suci, dalam artian tidak mempunyai dosa. Sementara Ibnu Katsir mengartikan fitrah dengan mengakui keesaan Allah atau tauhid. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Katsir bahwa manusia sejak lahir telah membawa tauhid, atau paling tidak ia berkecenderungan untuk mengesahkan Tuhannya dan berusaha terus mencari untuk mencapai ketauhidan tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi jasmani dan rohani dakwah. Bila ada kekurangan dan kesalahan dalam ucapan, mohon saya dimaafkan sebesar-besarnya. Saya akhiri.